Perkenalkan, nama saya Jevin Malamar Paung, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membuat video agama, yaitu tentang khotbah yang bertema Prapaskah. Sebelum khotbah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih atas berkat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa sampai sekarang ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar hamba-Mu juga akan menyampaikan isi dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertobatan. Pada Lukas ayat 3-8, ayat 3, pada Lukas 3 ayat 8 dikatakan tentang pertobatan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Pengalaman Raja Daud juga dicatat dalam Alkitab ketika Tuhan Yahweh mengutus Nabi Nataniel untuk berbicara kepada Daud agar Daud menyadari bahwa merebut Betsheba dan membunuh Uria adalah dosa. Ia sangat menyesal dan membenci dirinya sendiri. Berpuasa dan berdoa setiap hari di hadapan Tuhan, bertobat dan mengakui dosa-dosanya, dan meminta belas kasihan Tuhan. Dia berdoa, "Kembalilah wahai Yahweh, bebaskanlah jiwaku, oh selamatkanlah aku karena belas kasihan-Mu. Sepanjang malam aku membasahi peraduanku dan menggenangi petiduranku dengan air mataku." Di dalam Mazmur 6 ayat 4-6. Ketika dia sampai usia tua, pelayanannya memilih seorang perawan yang sangat cantik untuk menghangatkan tempat tidurnya, tetapi Daud tidak pernah menyentuhnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan bahwa dia tidak hanya memiliki pertobatan sejati dan kebencian atas dosa-dosanya. Dia juga memiliki penerapan yang menunjukkan bahwa dia memiliki pertobatan sejati dan mengalami perubahan nyata. Jadi, tidak sulit untuk dilihat bahwa pertobatan sejati tidak sederhana mengakui dosa-dosa dan perbuatan jahat kita kepada Tuhan dalam doa. Tetapi, tergantung pada apa yang kita lakukan dan apakah kita memiliki perubahan nyata. Secara khusus, untuk mencapai pertobatan sejati, kita perlu tahu apa sikap Tuhan terhadap dosa-dosa manusia. Dan kita harus menyadari esensi dan bahaya dari dosa-dosa kita. Hanya dengan cara inilah penghormatan dan ketakutan yang sejati akan Tuhan muncul di dalam diri kita. Dan kemudian kita akan merasakan pertobatan dan kebencian sejati dari lubuk hati kita atas dosa-dosa kita, dan kita tidak akan lagi berjalan di jalan lama seperti yang selalu kita lakukan. Dan kita akan mulai membuat perubahan dan menjadi orang baru. Ini disebut sebagai pertobatan sejati. Tema yang kedua yaitu puasa. Pada Matius 6 ayat 16-18. Matius 6 ayat 16-18 tentang hal berpuasa. Ayatnya di sini dikatakan, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang oleh bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dikatakan pada Matius 6 ayat 16-18 tentang berpuasa. Dalam masa Prapaskah ini, kita juga harus melakukan puasa. Puasa sering dilakukan banyak orang Kristen, terutama kita berada dalam kesesakan dan masalah yang berat. Tetapi tidak sedikit orang yang kurang mengerti arti puasa yang sesungguhnya. Bahkan ada orang yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum, karena ingin menguruskan badan atau diet. Tujuan berpuasa sesungguhnya adalah untuk perkara-perkara rohani, terutama sekali adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa yang didasari kerendahan hati pasti memperoleh jawaban dari Tuhan. Tema yang selanjutnya yaitu tentang amal kasih. Saat kita mengawali masa Prapaskah ini, dalam Injil, Yesus Kristus mengingatkan kita perlunya memulihkan diri kita dari dosa dan berdamai dengan Allah. Selama masa Prapaskah kita ini diwajibkan melakukan 3 hal, yaitu doa, berpuasa, dan amal kasih, dan selain sebagainya, untuk membangun kehidupan rohani kita. Selama masa Prapaskah ini, Yesus Kristus mengundang kita untuk memurnikan hati dan budi dan kembali mengarahkan diri kepadanya. Selama masa ini kita dipanggil untuk secara intensif membangun sikap doa, puasa, dan karya amal sebagai latihan rohani kita. Amal kasih merenungkan persaudaraan kita dengan kaum orang-orang miskin dalam keluarga Yesus dan mengingatkan kita bahwa kesejahteraan yang sejati tidak ditentukan oleh harta milik, melainkan oleh kasih kepada Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus meneguhkan kita untuk memberi amal kasih secara rahasia, tanpa menyombongkan yang kita lakukan kepada sesama. Dalam cara ini, kita diyakinkan bahwa kita melakukan kasih kepada Allah dan hanya menyenangkan Allah semata. Tema selanjutnya yaitu tentang pengampunan. Semua orang tahu bahwa mengampuni adalah sifat orang mulia. Lebih dari itu, sebagai pengikut Kristus kita mengerti bahwa mengampuni sangat berkenan dan menyenangkan hati Allah. Tuhan berfirman agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan, serta mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita harus mengampuni bahkan hingga 70 kali 7 kali. Terdapat dalam Alkitab, yaitu Matius 18 ayat 21-22. Karena kita mengetahui bahwa mengampuni merupakan kehendak dan perintah Allah. Apakah lantas menjadi mudah melakukannya? Sama sekali tidak. Pergumulan dalam mengampuni adalah hal nyata dalam hidup sehari-hari. Tak seorang pun kebal terhadap rasa marah, kecewa, dan tersakiti. Sengaja atau tidak, kadang seseorang melukai dan merugikan kita. Walau banyak orang tahu bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan, namun sulit untuk dilakukan. Justru karena itulah pengampunan mahal harganya. Tiada yang bisa melakukannya kecuali dimampukan oleh kekuatan yang melampaui dirinya, yaitu kasih. Sedekah, bersedekah. Pada Matius 6 ayat 1-4 dikatakan tentang hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan didorong-dorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, dan janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 1-4 tentang bersedekah. Dalam pengertian iman Kristen, sedekah adalah wujud iman yang dinyatakan dalam bentuk perbuatan baik kepada sesama, tanpa mengharapkan balas jasa apapun, termasuk perkenanan Tuhan. Sebaliknya, kita memberi sedekah karena Tuhan telah
memberikan yang terbaik pada dalam hidup kita, Yesus Kristus. Karena itu, sedekah ialah wujud kasih yang dirasakan oleh orang yang hidupnya telah ditebus oleh Kristus. Sebagai ungkapan kasih dan terima kasihnya kepada Tuhan, ia menyatakan bukti kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tema yang terakhir itu berdoa. Pada Matius 6 ayat 5-15 tentang hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan diri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya yang akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Alkitab mengajarkan kita berdoa dan kita memang selayaknya harus melakukan apa yang difirmankan Allah. Bertekunlah dalam doa. Jika kita tidak bertekun dalam doa, maka itu berarti kita tidak menaati kitab suci. Itu bodoh dan berbahaya. Jika berdoa terasa tidak mudah bagi Anda, ingat saja betapa mereka memang merupakan bagian dari kami semua yang adalah pendosa yang telah jatuh. Maka berjuanglah, ajarkanlah firman Tuhan kepada diri Anda sendiri. Jangan biarkan dosa dan kelemahan serta hasrat dunia menguasai Anda. Semuanya, Allah berfirman, bertekunlah dalam doa, maka berjuanglah untuk itu. Baiklah, sampai di sini khotbah hari ini. Mari kita tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu dalam ini menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, dan jalan kebenaran bagi jalan-jalan hidup kami. Ya Tuhan, bimbing kami terus ya Tuhan, bimbing langkah-langkah kami ke depan ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami Tuhan, maupun disengaja ataupun tidak disengaja. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.